Perkenalkan, nama saya Derma Hutapea. Saya mengajar di SDN Petamburan 07, sekaligus saya mahasiswa PPG di Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Siapa yang mau mimpin doa? Saya. Oke, Arkan silakan. Bersiap membaca doa. Tumbuhan sama hewan. Pada zaman dahulu ada sebuah padang rumput yang sangat panas. Ada sebuah pohon yang tumbuh sangat rindang dan cantik. Pohon itu mempunyai daun-daunan yang lebat dan berwarna hijau muda. Tak kaya jika banyak hewan yang berteduh di bawah pohon tersebut. Jadi cerita ini menggambarkan sebuah pohon itu yang rindang, dia mempunyai daun, ya, daunnya yang sangat lebat dan mempunyai akar. Lalu ada sebuah burung datang kepada hinggap di dalam kepada pohon ini, katanya. Burung itu, daunan itu berkata seperti ini, enak ya kamu ya, sudah hinggap di daun saya, katanya. Terus datang akarnya mendengar, akar itu mendengar seperti ini. Enak aja, emang cuma daun saja. Coba kalau misalnya nggak ada akar, emang bisa daun-daunannya lebat. Akar juga mencari makan loh di bawah untuk daun-daunan. Jadi jangan sombong. Gitu ya, atasi akar. Dikira dari si daun ini bahwa si akar ini adanya di dalam tanah, dia tidak mendengar. Nah, ternyata si akar itu mendengar. Daun, jangan sombong. Ini kan kamu bagus itu adalah karena akar. Akar itu adalah mencari makanan yang ada di dalam mineral yang ada di dalam tanah, gitu. Makanya kamu bisa tumbuh dengan baik. Daunnya hijau
pohon itu, gitu. Nah, itulah ceritanya ini. Nah, sekarang dari cerita ini kita akan melanjutkan, yaitu apakah kesamaan tumbuhan, hewan, dan manusia? Ada nggak persamaan hewan, tumbuhan, dan manusia? Coba, ada nggak persamaannya hewan, tumbuhan, manusia? Siapa yang bisa jawab? Oke, ayo. Sama-sama bisa berkembang biak kan sana? Sama-sama makhluk hidup, keren. Ini sudah keren. Yang ini? Ayo, apa persamaannya? Sama-sama bisa bergerak. Oke, yang ini? Sama-sama mencari makanan. Oke, kalau yang ini? Yo. Ayo, setiap kelompok harus memberikan jawabannya. Tadi kan sudah lihat ya, ada tadi kalau hewan itu makhluk hidup nggak sih? Kalau tumbuhan makhluk hidup nggak? Kalau manusia? Iya, sama-sama makhluk hidup. Nah, persamaannya sama-sama makhluk hidup. Kalau manusia mempunyai anggota tubuh nggak? Apa sih anggota tubuh kita itu? Ada kepala ya, ada tangan, ada kaki. Kalau hewan? Hewan ada kakinya, ada ekornya, terus ada kepalanya. Kalau tumbuhan? Ada batangnya, ada akarnya, ada buahnya. Berarti kalau manusia bisa bergerak dengan apa? Bisa bergerak dengan kaki, berjalan. Manusia bisa mencari makan nggak? Bisa. Kalau hewan bisa nggak cari makan? Dengan apa dia bisa cari makan? Hewan. Bisa dia mencari makan? Bisa. Kalau tumbuhan? Tumbuhan bisa nggak cari makan? Bisa nggak? Bisa ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Terus kalau bagian-bagian tadi kan bagian-bagian tumbuhan, bagian daripada tumbuhan sudah tahu. Nah, bagian daripada hewan sudah. Nah, bagian dari tumbuhan itu tadi apa saja? Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Apakah persamaannya tadi persamaannya? Persamaan dari makhluk hidup, dari manusia, hewan, tumbuhan. Ya, itu tadi sudah sama-sama makhluk hidup. Apa lagi? Ada lagi? Sama-sama tumbuh. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Nah, manusia bisa bernapas nggak? Nah, ayo. Sama-sama bisa bernapas. Gitu ya. Sama-sama bisa merasa sakit. Kalau kita dicubit sakit nggak? Kalau hewan dicubit sakit nggak? Hewannya mengeluh nggak? Kalau daun? Dia merasa sakit nggak?
dan daun. Ya, Ibu akan lihat dulu. Coba kita ulang lagi. Berarti tadi tumbuhan itu mempunyai apa tadi? Tumbuhan mempunyai apa? Oke, nah sekarang Ibu akan bagikan nih. Nanti per kelompok akan dibuat ya. Ibu akan bagikan dulu kerja kelompoknya. Kerja kelompoknya akan Ibu bagikan ya. Ibu bagikan. Lalu nanti cara kerjanya kan di situ ada menempelkan bagian-bagian daripada tumbuhan ya. Bagian-bagian daripada tumbuhan. Kalian akan mengerjakan dulu. Baru nanti kita akan lihat siapa yang paling bagus dari hasil kerja kelompoknya ya, dari hasil. Nanti kalau misalnya ada yang salah baru kita perbaiki. Nah, sebelum kita mulai nanti fungsinya apa, fungsi daripada akar itu apa, fungsi dari batang itu apa, fungsi dari daun itu apa, nanti kita kerja kelompok dulu. Kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu. Nanti mengerjakannya semampunya saja. Yang kalian tahu cara mengerti apa itu akar, apa itu batang, apa itu daun. Nanti kalau sudah dipresentasikan kita lihat, baru kita lihat nih, oh ini bagus nih, oh ini kurang nih, masih ditambahin, begitu ya. Oke, sekarang yang bagikan dulu.
Setelah mengamati tumbuhan peserta didik, dua. Setelah mengamati tumbuhan peserta didik mampu mengurangikan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Ya, oke. Baca ulang lagi ya. Setelah mengamati tumbuhan, peserta didik mampu menguraikan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Ya, nomor 3. Ya, setelah peserta didik terlibat dalam kegiatan pengamatan siswa, siswa mampu membandingkan bagian-bagian tumbuhan. Ya, nih kita mempelajari ini tujuannya supaya kita tahu apa sih bagian-bagian daripada tumbuhan ini. Nah, sekarang kita sudah praktek ini ya. Nah, ini nanti kita harus persentase ke depan. Sudah siap dong? Ya. Ini tujuannya supaya kita tahu apa sih bagian daripada tumbuhan itu. Ya. Oke. Boleh ada yang mau maju? Bisa? Sudah siap? Yang kelompok lain sudah selesai belum? Kelompok 2 sudah? Kelompok sudah? Kelompok sudah? Sudah. Berarti ini kita harus maju ke depannya, harus maju ke depan. Nanti kalau misalnya salah apa-apa, baru nanti kita lihat fungsinya sebenarnya ya. Oke, baik, maju. Kelompok siapa yang maju dulu? Kelompok apa namanya? Kelompok mandiri. Oke, kelompok mandiri silakan maju. Boleh maju semua, maju semua. Maju semua. Ayo Alis, silakan maju. Nanti harus kompak, setiap kelompoknya harus kompak. Oke. Iya. Bacakan kami dari hasil kerja kelompok yaitu tentang tumbuh-tumbuhan bagian dari oke. Oke, langsung ke ininya. Apa? Bagian-bagiannya apa saja? Daun. Terus di situ apa lagi? Ada? Dan fungsinya kan? Ya, fungsinya apa? Coba bacakan. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk kelompok dua mandiri. Oke. Nih, fungsi batang. Fungsi batang satu lagi nih, lihat. Fungsi batangnya sebagai sarana lewat air dari akar menuju ke daun. Terus menopang pohon. Ini batang ini kalau nggak ada batangnya, pohonnya bisa tumbuh. Ini adalah menopang pohon agar tetap berdiri tegak. Ya nih. Jadi penting nggak sih ini batang ini? Ini fungsi batang pada tumbuhan, ya. Sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun. 2. Menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Kalau nggak ada nih batangnya, ya udah nih nggak bisa. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi disusulkan nanti fungsi batangnya, nanti kalian kasih nilai. Sekarang kita ke daun. Nih, daun ini adalah sebagai tempat fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu?
itu yang disebut dengan fotosintesis, ya. Terus, nah, fungsinya adalah lihat fungsi daun. Daun itu adalah merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya. Sebab fungsi utama daun adalah sebagai tempat untuk berfotosintesis. Sini dia. Jadi kalau nggak ada daunnya dia nggak bisa fotosintesis. Dia nggak bisa hidup. Jadi kalau kita misalnya menanam tumbuhan, lalu yang kita lihat apanya dulu? Oh, sudah ada daunnya. Ya. Berarti daun penting apa enggak? Halo. Halo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk tunggal. Tepuk 5 1 kali. Oke, baik. Jadi fungsi daun sudah tahu nih? Coba sama-sama baca fungsi daun. Di daun inilah dimasak tumbuhan melalui sinar matahari. Jadi dari 3 bagian tumbuhan ini sangat penting nggak? Penting nggak? Penting sekali. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah belajar, sudah tahu bagian-bagian daripada tumbuhan, ada akar, ada batang, ada daun, maka sekarang kita akan latihan dulu. Oke, kita mau lihat hasil kerja kita yang tadi. Mau lihat hasil kerja kelompok kita. Dari tadi jam 5 kelompok yang ibu perhatikan, kelompok yang paling bagus adalah teng-teng dari cara menempelkan batangnya, menuliskan fungsi-fungsinya. Jatuh kepada kelompok mana ya? Kelompok mana ya? Ada di kelompok mandiri. Yang kedua adalah dari cara menyampaikannya tadi melihat jatuh kepada kelompok inovatif. Nah, terus lalu ke kelompok kreatif dan kelompok gotong royong, masuk ke kelompok cerdas. Tapi sudah bagus semuanya. Sudah oke semuanya, sudah bagus. Nah, sekarang berarti kita sudah mengerjakan kerja kelompoknya. Sekarang kita mengerjakan mandiri masing-masing ya. Oke, aku akan bagikan. Tadi kan sudah per kelompok. Sekarang kita mandiri. Kurang kok ya, tunggu ya. Ya, banyak kan? Kurang. Oke. Ya, namanya ditulis. Iya, Bu akan nilai. Itu akan nilai.
Oke, udah selesai belum? Kalau sudah dikumpulkan saja. Ibu, kalau selesai sih. Ibu anak saya. Namanya ditulis nggak? Duduk dong, duduk. Nah, dari hasil pembelajaran tadi, ya, hasil. Bagaimana materi yang ada nggak yang paling sulit yang kalian alami dalam mengerjakan soal itu? Bagaimana dari materi yang kalian merasa paling sulit? Nomor 2. Nomor 2. Apa itu nomor 2? Apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Apa yang kalian lakukan supaya lebih memahami? Itu harus apa? Harus kreatif. Oke, harus apa lagi? Harus memperhatikan ketika menerapkan. Kepada siapakah kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Ya, ibu guru. Ya, jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada guru? Oke, ya. Nah, setiap pembelajaran kita untuk hari ini, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pelajaran yang lain. Terima kasih.